Pemirsa, krisis diplomatik yang terjadi terhadap Qatar mengkhawatirkan dunia. Sejumlah negara Islam diharapkan bisa menjadi penengah untuk meredakan ketegangan yang terjadi. Salah satunya adalah Indonesia. Seberapa mampu Indonesia ini bisa masuk untuk menjadi mediator perdamaian? Sudah hadir bersama kami pengamat politik internasional Arya Sandi Yuda. Mas Arya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Seberapa besar sih Indonesia bisa berperan dalam konflik Qatar? Kalau dilihat dari secara jarak, tentunya ini agak jauh dari kita, tapi secara identitas kita bisa mengaktifkan. Namun sebelum itu semua, sebenarnya yang paling penting bagi Indonesia adalah membaca dulu apa faktor-faktor yang menyebabkan pemutusan hubungan, lalu kemudian melihat siapa saja seperti tadi disampaikan Kemlu, melihat siapa saja yang terlibat sebagai aktor-aktor yang berpengaruh untuk menyelesaikan konflik ini. Sehingga dengan begitu kita bisa membaca mana yang lebih prioritas didekati. Karena pada akhirnya pendekatannya bilateral, meskipun diselesaikan dalam sebuah mekanisme bersama. Harus dipegang siapa, misalnya kita lihat Turki sekarang ini yang sedang aktif mendekati tidak hanya negara-negara di Timur Tengah, tapi juga ada Rusia. Ini kan faktornya apa? Karena ini bisa menjadi bargaining ketika Amerika dalam pihak yang dalam satu pihak misalnya memihak kepada Saudi untuk memutus hubungan, maka kemudian ancamannya adalah Rusia akan masuk mengambil peran lebih besar di kawasan. Tapi apa sebenarnya bisa dilakukan Indonesia dalam menjadi penengah atau mediator dalam hal ini sendiri? Mediator, kalau tentunya kan mediator itu punya basis kapasitas. Kalau kita lihat misalnya ada Turki yang begitu aktif, itu kan kepercayaan dirinya basisnya adalah kapasitas. Kapasitas perdagangan antara Turki dengan Qatar sangat besar, investasi 1,5 sampai 2 juta US dollar dalam 2020 itu menjadikan dia sangat percaya diri. Terus hubungan masalah perdagangan terkait kerjasama pipa gas itu juga mempengaruhi kepercayaan dirinya dia. Begitupun volume perdagangan antara Turki dengan negara-negara Arab Teluk gitu. Tapi kalau Indonesia misalnya kita lihat volume perdagangan antara Indonesia dengan Qatar sendiri ya bisa dikatakan menengah gitu ya kalau dibanding negara-negara yang tadi terlibat. Tentunya partisipasi kita dalam bentuk kita sebagai sebuah negara dengan populasi mayoritas Muslim dan itu adalah identitas yang menguntungkan di tengah dinamika antar negara-negara mayoritas Muslim yang ada. Tapi tetap pada akhirnya kita harus melihat dan mendekati pihak-pihak yang sangat berpengaruh di dinamika kawasan, termasuk juga dengan Rusia, kedekatan Indonesia dengan Rusia terakhir-terakhir ini, kedekatan Indonesia dengan Saudi Arabia, tentunya bisa dari situ. Oke, tapi kan kalau dilihat sekarang ini yang mencoba mendamaikan kan sudah banyak gitu Mas. Tadi kan disebutkan ada Turki, kemudian juga Kuwait sudah berperan di sana, kemudian Qatar sendiri juga sudah menunjuk mantan Jaksa Agung Amerika Serikat untuk menjadi mediator begitu, karena Amerika juga berperan di kawasan Timur Tengah begitu. Dengan adanya sudah banyak stakeholders yang bermain di sana, apa sebenarnya yang bisa kita lakukan dengan status negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia? Indonesia mungkin pada akhirnya yang paling diprioritaskan adalah melindungi 40.000 TKI kita di Qatar agar tidak ada ketegangan antara kita dengan situasi ini dan Qatar tidak ada respon yang terlalu berlebih sehingga selamatlah TKI kita. Lebih dari itu sepertinya kita dapat memanfaatkan proses yang sudah ada gitu, mendorong atau kita juga bisa berkomunikasi secara lebih menekan kepada negara-negara yang size ekonominya tidak terlalu besar tapi juga ikut dalam dinamika yang ada seperti Mesir. Mesir adalah negara dengan populasi penduduk Arab terbesar di Liga Arab dan menjadi salah satu negara dari negara-negara pertama yang memutus hubungan dengan Qatar. Dan karena itu juga Qatar protes kepada Arab Saudi, Saudi diprotes, kenapa kemudian hubungan kita yang sangat baik sesama Gulf Cooperation Council dirusak oleh negara miskin di sebelah sana yang mungkin punya urusan domestik dengan misalnya salah satu gerakan yang disinyalir oleh mereka ekstremis, terus kemudian hubungan kita jadi rusak. Itu bisa kita lakukan karena hubungan Indonesia dengan Mesir cukup baik, komunikasi yang agak menekan mungkin lebih tepat, mungkin ada hal-hal yang bisa dimainkan. Pada akhirnya tetap
solusinya adalah kebersamaan kawasan kembali normal, stabilitas kawasan. Tapi akan mudah tidak untuk misalnya memediasi ataupun juga untuk menengahi antara Qatar dan sekarang kan kalau tidak salah makin bertambah jumlah negara yang juga ikut memutus hubungan diplomatik dengan Qatar ini sendiri. Ini akan mudah atau seperti apa ini akan tarik-tarikannya? Tidak pernah mudah karena Saudi sendiri adalah aktor besar di kawasan, pemimpin regional yang salah satu sebab pemantiknya Saudi tersinggung dengan sikap Qatar yang agak di luar kebiasaan dari negara-negara Teluk. Tidak pernah mudah juga karena Saudi punya kepercayaan diri untuk memutus hubungan diplomatik karena baru saja didatangi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan kepercayaan diri ini pula yang kemudian membuat menurut saya pemimpin Saudi salah hitung karena di tengah upaya Raja Salman untuk membangun reputasinya sebagai pemimpin kawasan, membangun aliansi dengan negara-negara mayoritas Muslim beberapa waktu terakhir, lalu kemudian dilanjutkan dengan suatu hal yang sangat kontradiktif, yaitu memutus hubungan dengan salah satu negara paling penting di Gulf Cooperation Council sendiri. Siapa yang kalau gitu didengar oleh Arab Saudi? Amerika Serikat. Amerika Serikat, tapi di sini posisinya Donald Trump sendiri juga sudah seperti bilang pokoknya kita mendukung bahwa kita tidak suka ada negara-negara yang menjadi donor bagi teroris. Dia mengucapkan itu kemarin waktu di konferensi pers kan. Yang pertama, Saudi memang US secondary bandwagoning state di Middle East. Dia akan selalu inline dengan Amerika Serikat dalam banyak hal. Tapi kemudian kita juga tidak bisa menisbatkan seluruh kebijakan Amerika Serikat kepada Donald Trump. Karena kita tahu pada waktu yang bersamaan Donald Trump men-tweet kegembiraannya terhadap pemutusan hubungan diplomatik. Tapi pada saat yang sama juga dari White House punya suara yang lain. Bahwa sebaiknya semua ini diselesaikan secara dialogis, melalui mekanisme bersama. Dan ini menunjukkan bahwa kepentingan nasional Amerika Serikat sangat besar pada dua tempat yang sama. Tapi lebih berat kemana itu? Qatar, di Qatar ada pangkalan Amerika Serikat terbesar di Arab Teluk, dan bahkan pangkalan Amerika Serikat pertama, dan terkait dengan agenda kontraterorisme, itu adalah pangkalan Amerika Serikat paling strategis dengan 10.000 pasukannya untuk melakukan serangan kepada ISIS di bagian utara Irak dan utara Suriah. Jadi kalau mau digeser itu sangat merugikan. Kalau mau ikut dengan sikap Saudi sekarang yang mungkin terpancing dengan kepercayaan diri dengan backup Trump yang kuat, kita juga harus hitung bagaimana Qatar sebagai penyuplai utama dari LNG. Dan kita harus lihat kalau Uni Emirat Arab menutup jalur vital choke point atau titik sumbat dunia yang menyambung kepada Qatar di bagiannya, itu juga akan merugikan banyak pihak. Itu yang mungkin bisa dibangun rasionalisasi entah di fora internasional atau di bilateral oleh Indonesia melalui rasionalisasi tentang hal tersebut ya. Kita lihat di sini juga peran Iran juga sudah mulai kelihatan begitu, mereka mensuplai makanan setiap harinya, ada sayuran dan buah-buahan, minggu depan akan ditambah dengan daging katanya. Dengan keterlibatan Iran yang dikatakan di sini juga mungkin secara geopolitik musuh bebuyutan dengan Arab Saudi begitu ya. Bagaimana menurut Anda melihat langkah dari Iran yang mencoba mendekati Qatar di sini membuat sekutu sendiri di Timur Tengah? Ya, awalnya ini kan Saudi juga memutuskan hubungan, Saudi dan kawan-kawan itu digalang memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar karena Qatar itu bertahan dengan open door policy-nya yang terbuka dengan banyak pihak termasuk dengan Iran. Maka kemudian ketika ada pemutusan hubungan, Iran kemudian memperkuat hubungan yang telah dimulai atau yang mulai dijalin dengan Qatar, itu suatu hal yang wajar sebagaimana Turki juga mengambil momentum ini dalam kondisi kawannya yang berduka ini, dia berusaha menginvestasikan secara politik sebenarnya. Karena dengan hitung-hitungan Turki, kalau permasalahan ini selesai, maka investasi politik di masa sulit itu akan sangat bermakna di masa lapang, begitu. Dan itulah juga yang dihitung oleh Iran. Ini hitung-hitungannya kalau kondisi menjadi normal, stabilitas kawasan membaik lagi, bargaining Iran jauh lebih besar daripada sebelum
sebelum adanya pemutusan hubungan. Tapi ini dilema juga bagi Saudi kalau Saudi sebagai saudara dekat satu kawasan, bahkan banyak ikatan persaudaraan antar kerajaan ini memberikan ruang tersebut sementara mereka sendiri membiarkan jarak yang tidak ada kanalnya dengan Qatar, maka itu juga memperbesar peluang Iran untuk terus menambah, baik tidak hanya pengaruh politik, bisa jadi dalam hal yang lain. Dan itu sebenarnya merugikan Saudi, itu juga yang diingatkan oleh banyak pemimpin negara di kawasan Timur Tengah juga dunia. Saudi sebagai pemimpin negara yang mengayomi dua tanah suci harus betul-betul menghitung bahwa seharusnya dia menambah kawan bukan menambah lawan. Begitu. Tapi kalau Anda lihat sendiri langkah-langkah yang sudah dilakukan sejauh ini, kan informasi terakhir sampai warga Qatar pun juga nggak bisa menginjak ke tanah suci begitu. Itu apakah memang ini emosi aja begitu dari Arab Saudi atau memang ini benar-benar teguran yang keras sebagai pemimpin dari Gulf Cooperation Countries ini terhadap Qatar? Ya, kalau Saudi menegur, tentunya Saudi lebih mengerti bagaimana culture di kawasan Timur Tengah. Teguran atau mengubah kebijakan di kawasan itu bukan dengan adu keras ya. Teguran keras akan direspon dengan sangat keras. Dan Qatar punya kapasitas untuk melakukan retaliation, pembalasan balik dengan kapasitas yang ada. Jadi justru di saat inilah kita berharap Saudi yang tengah membangun reputasinya di era Raja Salman betul-betul sadar, kemudian bisa mengambil alternatif kebijakan lain untuk mengubah kebijakan tersebut. Bahwa harus disadari demokratisasi dalam media yang dibangun melalui Al Jazeera di Qatar, terus kemudian pembangunan reputasi internasional melalui ekonomi Qatar, investasi di banyak bisnis di Eropa, itu tidak akan mengganggu Saudi karena secara demografis Saudi sudah sangat besar. Saudi tidak perlu khawatir dengan itu, justru yang harus adalah menghimpun kekuatan-kekuatan yang ada. Baik, Mas Arya Sandi Yuda, terima kasih sudah bergabung bersama Sama-sama kami di Prime Time News. Presiden Joko Widodo menelpon Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani untuk menanyakan persoalan di balik pengucilan negaranya dari sejumlah negara Arab. Jokowi berharap pemerintah Indonesia ikut berperan dalam mencari solusi atas konflik di Timur Tengah. Telepon Jokowi ke Emir Qatar berlangsung di sela kunjungan kerjanya di sejumlah pesantren di Jawa Barat Jumat malam kemarin. Selain Emir Qatar, Presiden juga menelpon Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Kamis lalu. Namun dari informasi kedua pemimpin negara tersebut, Jokowi belum bisa menyimpulkan akar permasalahan yang terjadi hingga konflik di Timur Tengah tersebut terus memanas. Sebelumnya Qatar mengalami pemutusan hubungan diplomatik secara sepihak dari Arab Saudi, Mesir, Bahrain, serta Uni Emirat Arab. Mereka menuduh Qatar mendanai ekstremis dan kelompok radikal di sejumlah negara. Saya masih sebetulnya mencari peluang, problemnya sebetulnya apa sih? Kok sampai benturannya kok sampai begitu sangat kerasnya? Memang saya baru menelpon Presiden Erdogan untuk Turki dan tadi malam Sheikh Tamim Emir Qatar. Saya belum bisa menyimpulkan problem besarnya apa, tetapi kami ingin Indonesia juga memiliki peran di dalam menyelesaikan konflik-konflik yang ada di Timur Tengah.